Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarah Fembela Naomi dengan NIM 017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai artikel yang saya pilih. Artikel yang saya pilih berjudul dengan Implementasi Business Intelligence untuk menganalisis data penyakit diabetes menggunakan platform Tableau. Di sini akan ada 5 topik bahasan, adalah ada abstrak, pendahuluan, dataset, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Kita akan membahas dari yang pertama yaitu abstrak. Kita mengetahui bahwa diabetes merupakan suatu gangguan metabolisme kronis yang nantinya ditandai dengan tingginya kadar gula pada tubuh manusia. Gula darah sangat penting untuk dijaga karena merupakan sumber energi bagi sel dan jaringan dalam tubuh kita. Jika tidak ditangani dengan baik, diabetes dapat menyebabkan berbagai komplikasi lainnya, seperti penyakit arteri koroner, stroke, obesitas, penyakit mata, ginjal, dan juga saraf. Kita dapat mengetahui bahwa artikel ini bertujuan untuk memvisualisasikan tingkat kasus diabetes global berdasarkan usia, kehamilan, BMI, dan juga tekanan darah melalui implementasi business intelligence. Metode yang digunakan adalah pengelolaan dataset menggunakan Tableau desktop yang nantinya akan menghasilkan sebuah dashboard inspiratif yang menampilkan data kasus terkonfirmasi yang juga nantinya akan membantu untuk memudahkan analisis dan mendukung pengambilan keputusan strategis yang terkait dengan diabetes. Kemudian kita mengetahui bahwa berdasarkan data WHO, sekitar 1.604.444 orang terdampak secara langsung oleh diabetes setiap tahunnya. Lebih dari 422 juta orang di seluruh dunia menderita penyakit diabetes. Dan juga kita mengetahui bahwa di era revolusi digital ini semakin peran yang signifikan untuk mengambil keputusan strategis, terutama terkait penanganan penyakit kronis seperti diabetes. Dengan menggunakan business intelligence dapat memberikan kita solusi dalam menganalisis dan juga memvisualisasikan data terkait resiko seperti BMI, tekanan darah, dan juga kehamilan. Implementasi business intelligence ini dapat kita terapkan melalui platform Tableau dan memungkinkan adanya visualisasi data yang interaktif. Dataset pada artikel ini diambil dari Kaggle, di mana dalam rentang waktu 8 Oktober 2022 sampai saat ini, di mana nantinya dalam dataset tersebut memiliki jumlah 9 kolom dan 769 baris. Dalam dataset tersebut terdapat 9 kolom, di antaranya adalah pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, body mass index, diabetes pedigree, function, dan juga age, dan juga outcome. Dalam metodologi penelitian pada artikel ini dimulai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan studi literatur, akan ada cleaning data, ada data validation, dan akhirnya menghasilkan sebuah dashboard dan juga data visualisasi. Kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasan pada artikel ini. Nantinya akan menghasilkan sebuah dashboard seperti yang ditunjukkan pada layar. Yang pertama akan ada sebuah proses eksekusi data source, yaitu diambil dari Kaggle, kemudian import kepada Kaggle yang kemudian diimpor pada Tableau. Di sini ada beberapa tipe, yaitu kita dapat memasukkan Microsoft Excel pada Tableau ataupun text file, akses ataupun fitur to a service pada Tableau. Kemudian, akan terdapat beberapa visualisasi dalam artikel ini. Yang pertama adalah bar chart. Kita dapat melihat pada bar chart ini bahwa pada sumbu horizontal atau sumbu X itu menunjukkan BMI dalam rentang bin atau interval. Kemudian pada sumbu Y itu menunjukkan tekanan darahnya. Kita dapat melihat pada grafik ini ditunjukkan bahwa berdasarkan tekanan darah itu biasanya tertinggi dalam rentang 25 hingga 40, sedangkan puncak kasusnya itu berada pada 30 sampai 25 BMI-nya. Semakin tinggi BMI atau kita dapat melihat di atas 40 menunjukkan jumlah kasus yang menurun secara signifikan. Yang berarti dengan tekanan darah yang tinggi maka itu dalam kategori kelebihan berat badan atau obesitas. Sedangkan pada BMI tingkat rendah itu menunjukkan jumlah kasus yang berkurang atau tidak kelebihan berat badan. Untuk visualisasi yang kedua ada Trimaps Visualization. Trimaps ini menggambarkan jumlah kasus diabetes berdasarkan tingkat glukosa dan juga kehamilan. Setiap kotak-kotak ini menggambarkan berdasarkan dua variabel tersebut dengan ukuran kotak yang juga mencerminkan proporsi dan jumlah kasus yang ada. Kotak-kotak yang lebih besar menunjukkan kelompok yang lebih banyak kasus diabetesnya, dan warna-warna yang lebih gelap menunjukkan nilai yang lebih tinggi atau signifikan pada kelompok tersebut.
Kemudian visualisasi yang ketiga adalah circle chart visualization. Di dalam diagram lingkaran ini menggambarkan jumlah kasus diabetes berdasarkan BMI dan juga insulin. Ukuran setiap lingkaran ini menunjukkan besarnya jumlah kasus yang mengkombinasikan kedua variabel tersebut, sedangkan warna akan merefleksikan intensitas dan juga nilai dari setiap kelompok tersebut. Kita dapat melihat bahwa lingkaran-lingkaran yang besar itu menunjukkan adanya kasus diabetes yang tinggi. Sedangkan lingkaran-lingkaran kecil itu menunjukkan jumlah kasus yang lebih rendah. Warna yang lebih gelap menunjukkan nilai yang lebih tinggi, sedangkan warna yang lebih terang mempresentasikan nilai yang lebih rendah. Kemudian untuk visualisasi yang keempat, ada line chart visualization. Visualisasi ini menunjukkan hubungan antara jumlah kasus diabetes dengan BMI dan kadar glukosa. Di sini, kita dapat melihat bahwa jumlah kasus diabetes cenderung meningkat seiring dengan tingginya kadar glukosa dan BMI pada berbagai rentang usia. Rencana ini menggambarkan bahwa semakin tinggi grafik, semakin banyak pula kasus diabetes yang terjadi akibat kadar glukosa yang tertinggi. Rentang usia yang menunjukkan resiko tingginya terkena diabetes adalah usia di bawah 25 tahun atau rentang usia mahasiswa pada saat ini. Ya ini berarti bahwa masih muda atau di bawah 25 tahun memiliki kemungkinan tinggi untuk mengalami diabetes, terutama jika mereka memiliki kadar glukosa dan BMI yang tingkat tinggi. Dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan visualisasi kita dapat melihat bagaimana kasus diabetes itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk BMI, tekanan darah, kadar glukosa, insulin, dan juga kehamilan. Setiap faktor ini memainkan peran yang penting dalam meningkatkan risiko diabetes, baik itu diabetes tipe 2 maupun diabetes tipe 1 yang berkaitan dengan resistensi insulin maupun diabetes gestasional yang sering terjadi selama kehamilan. Integrasi berbagai visualisasi tersebut memberikan wawasan kepada kita tentang distribusi faktor risiko yang mempengaruhi perkembangan diabetes. Melalui visualisasi interaktif pada tableau membantu memperjelas pola yang tersembunyi dalam suatu data sehingga mendukung analisis yang lebih tajam dan juga pengambilan keputusan yang lebih strategis. Pentingnya untuk pemantauan terus-menerus terhadap faktor risiko utama sebuah diabetes ini, terutama dalam rangka pencegahan dini dan pengolahan diabetes untuk mengurangi komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, dan juga masalah syaraf. Berikut merupakan daftar pustaka diambil dari artikel ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.